Ya, shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kembali hari ini oleh kemurahan Tuhan kami boleh diberikan kesempatan untuk membagi berkat lewat firman Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini saya berada di line kota PTC di Surabaya, Singapura di Surabaya. Bapak Ibu, umat yang tidak mempermalukan Allah. Ada banyak kekristenan kita yang tidak menjadi berkat. Ada banyak orang-orang pilihan Tuhan yang notabene-nya yang sudah percaya, tetapi kenyataannya seringkali membuat luka hati Tuhan. Nah, hari ini saya akan angkat tema umat yang tidak mempermalukan Allah. Saudara-saudaraku, kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi, sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kekasih dalam Tuhan, kita sadar bahwa kehidupan manusia ini serba banyak sekali bergaining. Ketika kita enak, kita mau menyebut nama Tuhan. Ketika kita tidak enak, kita membuat semua ini tidak percaya kepada Tuhan lagi. Saudaraku, untuk itu bagaimana kita bisa menjadi umat yang tidak mempermalukan Allah? Nah, satu peristiwa yang seringkali menjadi berkat bagi kita. Contoh, Yesus pernah memberikan perumpamaan, saudaraku. Perumpamaan tentang seorang bapak dan dua orang anak. Nah, suatu ketika dalam Matius 21 ayat 28 dan 29 mengatakan, seorang bapak memberikan perintah kepada dua anaknya ke kebun anggur. Nah, ketika bapak itu bicara pada anak yang pertama, anak, biarlah kau akan pergi untuk bekerja ke ladang anggurku. Tetapi anak ini pergi, saudaraku, sesuai dengan apa yang dikatakan bapaknya. Namun pada dasarnya setelah berjalan, dia tidak melakukan pekerjaannya. Akhirnya dia ingkar janji. Tetapi saudaraku, bapak itu juga pergi kepada anak yang kedua. Anak yang kedua, anak, pergilah engkau ke kebun anggur untuk bekerja. Tapi anak yang kedua ini menolak, tidak mau untuk melakukan titah bapaknya. Namun pada saat di tengah jalan, anak ini menyesal. Dan akhirnya dia melaksanakan apa yang dititahkan orang tuanya, pergi melakukan tindakan yang baik untuk bapaknya. Bapak Ibu kekasih saudaraku, kita tahu kekristenan kita hampir sama seperti kisah ini. Marilah kita sebagai anak atau umat yang benar-benar menyukakan hati bapak kita, yang benar-benar melakukan kehendak bapak. Saudaraku, marilah kita sebagai anak yang tidak mempermalukan Allah, sehingga orang yang tidak mempermalukan Allah itu dianggap berkenan kepada Tuhan. Terkasih dalam Tuhan, marilah kita sadar bahwa betapa kasih itu sempurna dan memberi dampak yang luar biasa. Nah, sekarang ada 4 hal pokok penting. Siapakah orang yang tidak mempermalukan Allah? Yang pertama, dalam ayat 8 dan 9 mengatakan, dia adalah orang yang rela atau willing people. Nah, untuk orang yang rela, dia mesti taat kepada bapaknya. Dia mesti taat kepada Allah. Sehingga apa yang diperkenan, apa yang dipakai untuk meninggalkan kebiasaan kita yang jelek, maka itu ketika Bapa memberikan kesempatan bagi kita untuk menyenangkan hati Bapa, maka dia tinggalkan kenyamanan, dia tinggalkan semua yang nggak berkenan. Maka anak ini seperti anak yang kedua tadi, walaupun dia katakan tidak, tapi akhirnya dia menyesal. Dia toh akhirnya melaksanakan titah bapaknya. Bapak, Ibu kekasih saudara, yang rela itu sangat jarang terjadi pada akhir-akhir ini. Maka ketika Bapak Ibu panjenengan datang pada Tuhan untuk mencari wajah Tuhan, artinya panjenengan adalah orang yang rela berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu saudaraku, jadilah orang yang rela. Hati kita terbuka, hati kita tanpa paksaan untuk datang merendahkan hati, bertemu muka, mencari wajah Tuhan dan sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, kata ini tepat contoh seperti Abraham. Abraham meninggalkan Ur Kasdim dengan segala kekayaan, dengan segala kenyamanan.
Tetapi dia rela untuk meninggalkan kenyamanan itu. Justru dia mencari wajah Tuhan. Janji Tuhan kemana? Ke negeri, ke tempat di mana dia tidak ketahui. Saudaraku, dia tinggalkan kediamannya, dia tinggalkan semua apa yang indah, tetapi hanya untuk mencari wajah Tuhan yang sesungguhnya. Siapa orang yang tidak mempermalukan Allah? Yang pertama, orang yang rela. Yang kedua, siapa orang yang senantiasa tidak mempermalukan Allah? Yang kedua adalah orang yang berpikiran rohani atau spiritual mind people. Saudara-saudara kuat yang ke-10 mengatakan, hanya orang-orang yang memiliki pikiran yang rohani, hanya orang-orang yang memberi pikiran-pikiran yang baik tentang bagaimana kita menyenangkan Tuhan, bagaimana kita mengiring akan kasih Tuhan, tidak memikirkan kepentingan-kepentingan pribadi. Untuk itu dia menantikan kota yang mempunyai dasar yang telah direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saya yakin orang-orang ini adalah orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu kekasih daripada Tuhan, akhir zaman ini, hari-hari ini, tidak banyak saudaraku orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang mencari wajah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, spiritual minds people, artinya orang yang berpikir rohani, itu tidak banyak Bapak Ibu. Namun terpujilah nama Tuhan, masih ada kesempatan. Ada banyak segelintir orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, yang mau butuh akan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tindakan yang bijak ketika kita mengalami persoalan, ketika mengalami jalan buntu, tidak lari kepada dunia, tidak lari kepada kuasa kegelapan, tetapi lari hanya memohon belas kasih kepada Tuhan. Kami masih sadar bahwa masih ada pengharapan. Yesus sanggup memberi jalan keluar yang terbaik. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa berpikiran rohani. Saudaraku, contohnya Nabi Musa, contohnya Paulus. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak tantangan, tetapi dia melihat bahwa ada upah yang menanti atas semua pekerjaan dia lakukan. Saudaraku yang ketiga, siapa orang yang tidak mempermalukan Allah? Orang yang tidak mempermalukan Allah adalah yang ketiga. Ayat yang ke-13 mengatakan, orang yang percaya, trusting people. Saudaraku, kita tahu contoh seperti Habel, Henok, Nuh, Sarah, bahkan Abraham. Mereka disebut orang-orang yang memperoleh apa yang dijanjikan, tetapi hanya dari jauh dia melihatnya, lantaran dia hanya melambai-lambaikan tangannya kepada Allah yang diakuinya, bahwa dia adalah orang asing di negeri yang telah ditentukan oleh Allah. Saya yakin ketika dia waktu mati di dalam iman, mengenal akan janji Kristus, janji Sang Yahweh, janji Allah yang maha luhur. Waktu dia hidup oleh iman, iman dibangun oleh kesetiaan. Maka itu saudaraku, untuk menjadi orang yang percaya, ada banyak saudaraku, orang-orang di dalam gereja namun tidak percaya pada Tuhan. Ada banyak orang Kristen tapi tidak percaya kepada Yesus. Untuk itu saudaraku, pada akhir zaman ini, sungguh berbahagialah bagi panjenengan semua kalau kita semua masih ingat, masih percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8, siapa orang-orang yang masuk neraka? Saudaraku, yang pertama adalah orang-orang penakut, yang kedua orang-orang yang tidak percaya, selanjutnya orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Maka dari itu jangan tidak percaya lagi Bapak Ibu. Datanglah kepada Tuhan, percayalah Yesus sanggup memberi jalan keluar yang terbaik, sehingga kita disebut orang yang tidak mempermalukan Allah. Yang keempat Bapak Ibu, siapakah orang yang tidak mempermalukan Allah? Yang keempat adalah orang yang setia, artinya loyal people. Ayat 14 dan sampai 16 mengatakan bahwa Abraham cukup kesempatan untuk memberi diri hidupnya kembali kepada Ur Kasdim, ke tanah kelahirannya, ke tanah nenek moyangnya. Namun ia telah melakukan janji Bapa, dia lebih tunduk akan hadirat kuasa Tuhan. Tetapi ia merindukan tanah air sorgawi, tanah air yang senantiasa diberikan pengharapan dari Tuhan. Itu lebih baik daripada yang dulu dia tinggalkan. Yang kedua, ia menolak untuk berkhianat, untuk kembali kepada asalnya. Ya, saudara-saudaraku, untuk itu marilah kita
kembali kepada titah awal. Hanya dekat pada Allah saja aku tenang. Daripada nyala sumber kekuatan. Dia gunung batuku, kota bentengku, dan aku tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu kekasih saudaraku, marilah kita menjadi orang yang loyal, orang yang setia, orang yang tidak berkhianat akan kasih mula-mula dari Kristus. Yesus telah datang dalam dunia ini bukan mencari orang yang benar, tapi untuk mencari orang yang berdosa seperti kami hari ini. Saudaraku, jangan kecut dan tawar hati. Jangan lupakan janji Tuhan. Ada 4 hal pokok. Siapakah orang yang tidak mempermalukan Allah? Yang pertama, orang yang rela, willing people. Yang kedua, orang-orang yang berpikiran rohani, spiritual mind people. Yang ketiga, orang yang percaya, trusting people. Dan yang keempat, orang yang setia, loyal people. Saya yakin terlalu percaya Yesus datang memberikan harapan bagi kita. Maka jadilah orang-orang pilihan, orang yang tidak pernah mempermalukan Allah. Sebab itu Tuhan menyatakan kasih setia Tuhan, dan sungguh rencana Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sekali lagi Bapak Ibu kekasih, jadilah umat Kristen, umat pilihan Allah, umat yang tidak mempermalukan Allah, dalam damai sukacita Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati berkata, haleluya, amin.